Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan wa akhwat fillah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, umur, usia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat umur ini alhamdulillah kita masih dapat beribadah dan beramal saleh. Alhamdulillah kita masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita termasuk hamba Allah yang diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah, umur yang kita isi dengan ibadah dan amal saleh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya siapakah orang yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan yang baik amalnya. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya umur dan usia kita, semakin bertambah pula keibadahan, ketaatan kita kepada Allah, bukan sebaliknya semakin bertambah kemaksiatan kita kepada Allah. Na'udzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bersama kembali di majelis ilmu setelah kita libur 2 pertemuan ya. Masya Allah, cukup lama ternyata. Jadi setelah kita libur 2 kali kajian ya, qadarullah memang saya dapat nikmat dari Allah ya, dikasih nikmat sakit gitu. Dan saya yakin sebagian jamaah kita juga banyak yang sakit ya kemarin. Namun alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini saya bisa bertemu kembali dengan panjenengan semua ya, sekalipun dalam kondisi suara yang sebenarnya belum fit. Namun mudah-mudahan dengan ngaji ini ya menjadi obat dan bisa menjadi syifa penyembuh, dan semoga panjenengan semua juga senantiasa mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa ya, kita akan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Silakan yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka Al-Qur'annya, yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qur'annya.
Sebagaimana biasa, inilah yang kita baca setiap mengawali kajian. Ya, kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, juz yang ke-15. Sampun Bapak Ibu. Sebagaimana biasa, nanti saya membaca, panjenengan yang melanjutkan atau mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم.
جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, silakan nanti diteruskan di rumah masing-masing. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 10 saja ya. Dan harapan besar kita termasuk yang menghafal di 10 ayat yang pertama ini, karena ada keutamaan yang besar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyru ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga, dia akan dilindungi Allah dari fitnah dajjal. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini ya kita punya kajian khusus ya. Saya sebut kajian khusus karena kita tematik. Biasanya kita ngaji tafsir ya, melanjutkan tafsir yang telah kita kaji. Tapi pada malam hari ini kita akan mengambil tema khusus ya. Karena ini berdekatan dengan perayaan hari Natal. Maka saya mengira ini perlu untuk saya sampaikan ya, supaya umat Islam tetap pada akidahnya dan umat Islam tidak salah kaprah di dalam memaknai toleransi. Maka saya mengambil tema khusus, di mana kajian kita pada malam hari ini kita ambil tema akidah dan toleransi. Jadi akidah ini penting, toleransi juga penting. Jadi dua-duanya penting. Dan insya Allah inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, saya minta untuk yang di belakang supaya maju dulu ya, untuk mengisi saf yang di dalam, Mas Tukiono dan yang lainnya. Silakan, masih bolong itu diisi. Yang paling depan nanti dapat hadiah.
Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga sebelum kita mulai masuk dalam materi, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu akidah. Apa? Akidah. Apa yang dimaksud dengan akidah jamaah? Apa kemarin yang sudah mengaji kitab Minhajul Muslim, kita sudah masuk pada pasal pertama, yaitu pasal akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan. Ya. Secara bahasa akidah itu adalah al-aqdu. Al-aqdu. Al-aqdu itu adalah sesuatu yang mengikat. Namanya ikatan ya pasti apa? Ikatan itu kuat. Akidah adalah berasal dari kata al-aqdu yang artinya adalah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Nah, jadi ikatan yang sangat erat dan tidak akan terpisah. Nah, itu namanya apa? Akidah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat Islam, ya, akidah itu adalah keyakinan yang kuat, yang kokoh, ya, seorang hamba kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada Allah itu masuk dalam bab akidah. Beriman kepada para malaikat itu juga masuk dalam bab akidah. Beriman kepada rasul, ya, para nabi itu termasuk juga akidah. Beriman kepada kitab-kitab itu juga akidah. Beriman kepada hari kiamat itu juga akidah. Dan yang terakhir, beriman dengan takdir Allah itu juga apa? Akidah. Satu sama lainnya harus terkumpul pada jiwa seorang muslim, tidak boleh dipisahkan. Misal saya berimannya kepada Allah, malaikat sajalah, tanpa beriman kepada rasul, tanpa beriman kepada kitab, tanpa beriman kepada hari kiamat dan takdir Allah. Atau beriman kepada seluruhnya kecuali satu, kecuali tidak beriman kepada takdir Allah, atau tidak mau beriman kepada hari kiamat dan sebagainya. Maka siapa yang tidak mengimani salah satu dari yang 6 ini, ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir, siapa yang tidak mengimani salah satu dari yang 6 ini, maka dia telah keluar dari akidah Islam. Dia telah keluar dari akidah Islam. Namun kita tidak membahas iman pada malaikat, iman pada rasul, iman pada kitab dan sebagainya. Namun kita akan menitik beratkan dan memfokuskan pada poin yang pertama, yaitu akidah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang para ulama menyebutnya dengan akidah tauhid. Apa? Akidah tauhid. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu makna dari tauhid. Tauhid itu artinya apa? Menjadikan
Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad, satu-satunya yang disembah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimintai pertolongan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diharapkan padanya segala keinginan. Nah, ini adalah tauhid. Para ulama mendefinisikan tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanyalah Allah. Kenapa kok tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah? Karena di dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu, pohon, ada yang menyembah manusia, bahkan ada juga yang menyembah binatang. Ada nggak? Banyak. Maka di antara Tuhan-Tuhan yang disembah ini, maka tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan akidah tauhid. Referensinya dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ikhlas. Makanya kenapa kok disebut Al-Ikhlas? Akhlasa yukhlisu. Akhlasa yukhlisu artinya apa? Berlepas diri, membersihkan dari peribadahan kepada selain Allah. Orang kalau masih berharap kepada selain Allah, berarti dia tidak ikhlas. Orang kalau beribadah meminta kepada selain Allah, berarti ibadahnya tidak ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Maka surat Al-Ikhlas ini adalah menjadi pondasi akidah, menjadi akidah tauhidnya umat Islam. Saya yakin panjenengan semua sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahadun. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, tidak dua, tidak tiga. Jadi hanya Allah satu-satunya yang layak dan pantas untuk dijadikan sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk diakui sebagai Tuhan. Qul huwallahu ahad. Bahkan Indonesia ini merdeka dalam mukaddimah apa? Undang-Undang 1945 apa? Dengan rahmat Allah atau Tuhan? Tuhan yang Maha Esa. Nah ini karena yang merumuskan ini juga para ulama umat Islam ya, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi justru yang mengamalkan Pancasila adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islamlah yang menjadikan Allah itu Maha Esa, Maha satu-satunya yang disembah. Gak ada agama yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang beribadah kepada Allah hanya agama Islam. Ini qul huwallahu ahad.
Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah As-Samad. Kemarin kita sudah sedikit ngaji ya dalam kajian Minhajul Muslim. Apa Allahus Samad? Allah As-Samad. Apa As-Samad? Tempat bergantung, tempat bersandar. Semuanya butuh Allah, nggak ada yang nggak butuh Allah. Bahkan Tuhan-Tuhan yang disembah manusia semua juga butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, manusia menyembah pohon, pohon juga butuh Allah. Manusia menyembah binatang, binatang juga butuh Allah. Manusia menyembah matahari, matahari juga butuh Allah. Bahkan matahari itu tidak akan terbit kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Minhajul Muslim kita sudah kaji. Begitu pula bulan. La syamsu yambagi an tudrikal qamar wala sabiqul lailun nahar. Tidak mungkin ya matahari itu apa bertemu dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan enggak mungkin malam itu apa mendahului siang. Sabar, setelah siang baru malam, setelah malam baru siang. Nggak mungkin tiba-tiba jam 12 siang gelap gulita, petang dedet kayak malam hari. Atau sebaliknya nggak mungkin jam 12 malam apa terang benderang, tiba-tiba ada matahari. Nah ini kalau terjadi ini sudah hari kiamat. Nah ini semuanya kullun fi falaki yasbahun, semua itu beredar pada poros yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya matahari geser sedikit saja maka akan terjadi kiamat. Nah, ini menunjukkan Allahus Samad, semuanya butuh Allah. Kita butuh Allah, manusia butuh Allah. Gak ada dari kita yang gak butuh Allah. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah itu, Tuhan itu lam yalid, tidak akan yalid, tidak akan beranak, walam yulad, dan tidak akan diperanakkan, artinya nggak mungkin dilahirkan. Jadi Tuhan itu harus punya kekuasaan penuh. Kalau dia dilahirkan berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia melahirkan berarti juga bukan Tuhan. Ini akidah, ini tauhid. Jadi kita tidak sedang membicarakan tentang sara dan lain sebagainya, tapi saya ingin menyampaikan tentang akidah. Inilah keyakinan umat Islam. Dan ini harus dipegang erat, digondeli, jangan sampai dilepas. Sampai kapan? Sampai ajal. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam kondisi muslim, taat kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lam yalid walam yulad, enggak mungkin melahirkan dan juga enggak mungkin dilahirkan. Nah, silakan. Nah, ini kita masuk saja langsung ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72. Saya minta jamaah untuk membuka Al-Qur'an. Saya juga buka. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ini surat yang kelima. Surat yang kelima. Biar kita biasa langsung buka Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, nah, ini sudah ditegaskan secara jelas dan ini adalah akidah umat Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad, telah kafir, ya, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, innallaha huwal masih ibnu maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Artinya Allah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa juga bukan Tuhan. Karena tadi lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Nabi Isa dilahirkan enggak? Dilahirkan. Maka Nabi Isa bukan Tuhan. Wa qala al-Masih, dan Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadah dan sembahlah kalian kepada Rabbi, kepada Tuhanku. Tuhannya Nabi Isa siapa? Allah. Wa rabbakum, dan Tuhannya kalian. Jadi Tuhannya kalian ini Allah, bukan selain Allah. Jadi jelas ini adalah akidah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya mereka yang syirik menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik. Jadi artinya syirik adalah menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Jadi beribadah kepada Allah dan juga beribadah meminta kepada selain Allah. Ini syirik. Yang dimana selain Allah itu tidak bisa memberikan sesuatu yang kita minta. Dulu sudah pernah kita kaji. Jadi kalau meminta tolong kepada selain Allah yang bisa memberi pertolongan kepada kita, itu bukan syirik. Kayak minta tolong kepada bengkel, itu bukan syirik. Tapi kalau minta tolong kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa mengabulkan atau memberikan pertolongan, karena itu mustahil, ya, minta anak, ya, atau minta hujan kepada bintang, atau minta hujan kepada bulan, ya, maka ini adalah perbuatan syirik. Innahu man yusyrik billah, sungguhnya mereka yang menyekutukan Allah, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, tempatnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini ayat 72. Kemudian ditegaskan lagi di ayat yang selanjutnya, ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa, telah kafir. Jadi bukan kita yang mengatakan kafir, tapi siapa? Allah. Beberapa tahun yang lalu, ya, muncul itu apa? Anti mengucapkan kalimat kafir. Jangan katakan kafir lah, gitu. Ngomongnya yang agak halus, gitu. Bilang saja non muslim, gitu. Ya kalau Allah mengatakan kafir, ya tetap kafir. Sekali kafir tetap kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal non muslim, ya. Jadi Allah mengatakan kafir, ya, kafir. Ini bahasa yang paling tegas dalam Al-Qur'an. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalasa, Allah salah satu dari yang tiga. Nah, ini kafir, ya. Mau agama apapun, ya, agama apapun yang mereka meyakini bahwa ada Tuhan
selain Allah, baik 2 atau 3 atau yang lainnya, maka ini telah kafir menurut akidah umat Islam. Kita tidak bicara dengan akidah yang lain. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang 3. Nah, salah satu dari yang 3 ini apa? Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Karena Allah itu bukan Bapa, Allah bukan Anak, Allah bukan Ibu, Allah bukan manusia. Ini beberapa hari yang lalu, mungkin panjenengan sudah baca ya, atau mendengar langsung dalam sebuah wawancara. Ada seorang yang mengatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Ini semuanya salah, karena Tuhan itu bukan orang ya, apalagi Arab gitu. Maka ini ucapan kekafiran. Mudah-mudahan ucapan itu apa? Diucapkan karena nggak tahu. Karena kalau ucapan itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan dengan kesadaran dan faham, maka dikhawatirkan apa? Ucapan ini terjatuh pada kekafiran. Yang bilang siapa? Allah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan dosen dan lain sebagainya. Jadi laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang 3. Wa ma min ilahin illallah illa ilahu wahid. Dan tidak ada Tuhan illa kecuali ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Siapa? Allah. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak menghentikan amma yaqulun, apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang berucap bahwa Allah itu satu dari yang 3, atau Allah itu dilahirkan, Allah itu melahirkan, dan lain sebagainya. Ini adalah akidah umat Islam. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di surat yang selanjutnya, silakan dibuka Al-Quran, surat Maryam. Surat Maryam ayat 88. Sebelum surat Thaha, setelah surat Al-Kahfi, surat yang kita baca tadi. Jadi supaya panjenengan benar-benar faham dan mengerti dasar dari akidah umat Islam. Surat apa? Maryam ayat 88. Nah, ini lebih ngeri lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Yaitu orang-orang kafir, mereka berkata, ittakhadar rahmanu walada. Allah yang Rahman ini punya anak. Nah, ini ucapan apa? Kekafiran juga. Jadi mereka mengatakan Allah ya itu punya anak. Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang idda. Sungguhnya sesuatu yang mungkar, ucapan yang mungkar ini. Gak benar ini ucapan ini. Karena Allah gak mungkin lam yalid walam yulad. Takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir dengan ucapan ini langit itu pecah. Takadus samawatu yatafattarna minhu.
Jadi hampir-hampir dengan ucapannya apa? Langit terbelah. Ini dengan ucapan yang seperti ini. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir juga apa? Bumi terbelah. Wallahu a'lam ya. Setiap tahun ya terjadi musibah, bencana dan lain sebagainya, itu dekat-dekat dengan peringatan yang diyakini sebagai hari lahirnya anak Tuhan. Banyak sekali musibah terjadi ini, dan ini menjadi renungan untuk kita semua. Wa takhirrul jibalu hadda, ini yang lagi terbaru ini. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung apa? Meletus, meledak. Ini Semeru kemarin baru longsor itu. Allahu Akbar. Jadi hampir langit langit pecah, meledak. Tanshaqqal ardu, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung meletus. Apa sebabnya? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka orang-orang, mereka menyeru, mereka mengatakan lirrahmani walada, Allah itu punya anak. Ya, nun sewu. Dalam keyakinan ya, orang Kristen ya, hari Natal itu mereka yakini adalah sebagai hari lahirnya anak Tuhan, lahirnya Yesus. Berbeda dengan kita umat Islam, kita meyakini Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda'au lirrahmani walada, maka sebabnya apa? Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, enggak mungkin, enggak pantas, enggak layak, mustahil lirrahmani ayyattakhidha walada, mustahil Allah itu punya anak. Lam yalid walam yulad. Ini akidah, bukan sara. Nah, ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini menjadi dasar akidah atau keyakinan umat Islam bahwa qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Yang terakhir apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nggak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Kenapa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita ngaji kitab Minhajul Muslim, kita banyak sekali membaca ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi satu-satunya Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak pernah ditemukan dalam kitab apapun, dalam keyakinan agama apapun, Tuhan-Tuhan mereka mengaku Tuhan. Dan yang hanya mengakui dia adalah Tuhan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cepat saja. Di antara yang pertama surat A'raf ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala mengikrarkan dirinya bahwa Allah adalah Tuhan. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian siapa? Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi seluruh yang ada di bumi ini yang menciptakan Allah. Seluruh yang ada di langit yang menciptakan
Allah. Tuhannya siapa? Allah. Fi sittati ayyam, pada 6 masa. Tabarakallah Rabbul Alamin. Tabarakallah, maha besar Allah, maha agung Allah, maha suci Allah, Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Jadi alamin, kalau disebut alamin artinya apa? Banyak kita yang menafsirkan alamin ini ada alam semesta. Tapi tafsir yang benar alamin ini adalah semua selain Allah. Jadi semua selain Allah. Rabbul Alamin, hanya Allah lah Tuhannya semua makhluk. Nah, siapa yang mengikrarkan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 ini disebutkan juga, wa ana rabbukum fattaqun, aku adalah Tuhan kalian. Fattaqun, maka taatlah, takwalah kalian kepada aku. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat 30 Allah juga berfirman, ya Musa inni anallah Rabbul Alamin. Wahai Musa, aku ini Allah Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Kemudian juga dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, beribadah dan sembahlah hanya kepadaku. Ini yang mengikrarkan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca Bible. Jadi saya sebelum kajian saya nyatat itu kajian dari Dr. Zakir Naik. Beliau banyak menyampaikan apa? Dalil-dalil yang ternyata di dalam Bible. Itu Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang mereka yakini sebagai apa? Yesus, sebagai Mesiah atau Al-Masih ya, Kristus. Justru dalam Bible sendiri tidak disebutkan bahwa Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nanti kita baca. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengikrarkan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kemudian yang terakhir surat Ad-Dukhan. Nah, ini dicatat saja biar cepat. Nanti kalau terlambat bisa dibuka videonya lagi ya. La ilaha ill, surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8. Allah berfirman, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia siapa? Allah. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Rabbukum, Allah itu apa? Rabbukum, Tuhannya kalian. Wa rabbu abaibukumul awwalin, dan Tuhannya bapak-bapak kalian. Bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian, Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Ad-Dukhan ayat 78, ayat 7 sampai 8. Nah, ini kita masuk ya dalam Bible. Di dalam Bible ya disebutkan yang pertama dalam ayat Yohanes ya, ayat Yohanes pasal ke-14 halaman ke-28 ayat ke-28 sebutkan Bapakku ya lebih besar daripada aku. Ini yang mengatakan apa? Yesus dalam Bible. Bapakku lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar? Allahu Akbar. Itu menurut keyakinan umat Islam. Kemudian Bapakku lebih besar daripada segalanya. Ini dalam Yohanes ya, pasal ke-10 ayat 29. Bapakku lebih besar daripada segalanya. Siapa yang lebih besar daripada segalanya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar.
Kemudian yang ketiga, aku mengusir setan dengan ruh Tuhan. Aku mengusir setan dengan ruh Tuhan, dalam Matius pasal ke-12 ayat 28. Aku mengusir Tuhan dengan ruh, mengusir setan dengan ruh Tuhan. Tuhan siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, apa yang kita ucapkan kalau umat Islam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, ini Yesus mengatakan aku mengusir setan dengan ruh Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, aku dengan jari Tuhan mengusir setan. Nah, artinya sama lah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang dimaksud. Dalam Lukas pasal ke-11 ayat 20. Kemudian dalam Yohanes pasal ke-5 ayat 30 disebutkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Yesus mengatakan apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang ku dengar dan penghakimanku adil. Karena aku tidak menuruti kehendak sendiri, tapi kehendak Bapakku. Kalau dalam Quran apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang diucapkan Nabi tidak dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat-ayat ini ya, tidak ditemukan bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Yesus mengaku sebagai apa? Rasul, sebagai utusan Tuhan. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-24. Ini dicatat saja ya. Yesus mengatakan, kata-kata yang kau dengar bukanlah dariku, melainkan dari Bapakku yang mengutusku. Ya, kata-kata yang kau dengar bukanlah dariku, melainkan dari Bapakku. Maksudnya Bapak di sini siapa? Allah bagi akidah umat Islam, yang mengutusku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Yohanes pasal ke-17 ayat 3 disebutkan, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satu Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan tadi siapa? Allah. Kemudian dalam Matius pasal ke-19 ayat 16 sampai 17 disebutkan ada seorang yang menghampiri Yesus Kristus dan memberitahunya. Ia mengatakan, guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maksudnya hidup yang kekal ini apa? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk ke dalam surga gitu. Karena surga adalah kehidupan yang kekal. Maka Yesus menjawab, mengapa engkau bertanya kepadaku mengenai apa yang baik? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapa di surga. Ini siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau kekal, kehidupan kekal, pengen masuk surga apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus berkata, Yesus tidak berkata jika kau ingin masuk surga, kamu harus percaya kepada aku bahwa aku adalah Tuhan. Aku akan mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosamu, atau tidak mengatakan seperti ini. Nah, ini adalah tertulis dalam Bible itu sendiri. Tapi wallahu a'lam sekarang masih sama atau tidak? Ya. Berbeda dengan Al-Qur'an, apa yang dituliskan di zaman dahulu sampai sekarang, yang diturunkan Allah dari zaman dulu sampai sekarang, semuanya sama, tidak ada perubahan sedikit pun, dan tidak ada satupun ayat yang dihilangkan. Bahkan ayat yang telah dimansukh, telah dihapus syariatnya, tetap dituliskan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah, dan Allah lah yang akan menjaganya. Adapun akidah umat Islam, ini juga disebutkan dalam surat Shaf ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasulullah. Apa Rasulullah? Aku adalah utusan Allah ilaikum, yang Allah utus aku untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan isi dari kitab Taurat. Maka agama Islam adalah agama yang sempurna, karena agama Islam tidak hanya mengimani Al-Quran, tapi kita juga mengimani Injil, kita mengimani Taurat, kita mengimani Zabur, dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu juga yang kita imani juga tidak hanya Nabi Muhammad. Gak sah keimanan seorang kalau tidak mengimani Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad. Bahkan tidak sah keimanan kita kalau kita tidak mengimani Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi sebenarnya gampang saja, ya. Kalau orang kafir, ya, mereka mau mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mereka mau mengimani kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis mereka telah masuk Islam. Karena makna dari syahadat apa? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka beruntung dan berbahagialah kita mendapatkan hidayah Allah dan dilahirkan dari rahim seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang disampaikan kabar gembira kepadaku bahwa nanti ada seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad Muhammad. Nah, ini dalam kitab Injil disebutkan bahwa di dalam kitab Injil nanti ada nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 171 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Kalau disebutkan ahlul kitab berarti siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama, melampaui batas dalam berkeyakinan. Isa itu bukan Tuhan, tapi kenapa kalian meyakini Isa sebagai Tuhan? Sebagaimana orang Yahudi meyakini Uzair, Nabi Uzair itu adalah anaknya Tuhan. Nah, ini dalam keyakinan apa? Agama Yahudi. Maka ini ada termasuk apa? Taghlu fi dinikum, berlebih-lebihan dalam keyakinan beragama. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan janganlah kalian berucap sesuatu tentang Allah illal haq, kecuali yang benar. Apa yang benar? Qul huwallahu ahad. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ini tegaskan dalam Quran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat Allah, ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ruhnya itu ditiupkan dengan perintah Allah melewati malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat Jibril itu bukan Bapak, bukan Tuhan Bapak, tapi apa? Mendapat perintah Allah untuk apa? Meniupkan ruh di dalam rahim Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dalam Islam kita meyakini Nabi Isa adalah sebagai utusan Allah, mereka meyakini Nabi Isa adalah sebagai anaknya Allah.
Kita meyakini bahwa Ibunda Maryam alaihi salatu wassalam sebagai wanita yang siddiqah, disebutkan ya, ummuhu siddiqah, ibunya adalah wanita yang suci. Bagi mereka meyakini bahwa Maryam adalah Tuhan ibu. Ini naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akidah, pondasi, keyakinan yang enggak boleh ditawar dengan harga apapun. Sampai Nabi SAW ketika beliau dakwah pertama kali di Mekah, beliau pernah ditawari apa? Jabatan. Beliau pernah ditawari apa? Harta kekayaan. Beliau pernah ditawari apa? Wanita. Silahkan kau pilih wanita yang kau inginkan, tapi jangan mengusik, jangan mengganggu, jangan mengata-ngatai tentang Tuhan kami. Jadi mereka ingin apa? Menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi tidak berdakwah, tidak mengajak manusia untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai sekarang berlaku. Orang ditawari jabatan, tawari duit, diiming-imingi ini dan lain sebagainya, hanya untuk apa? Digadekan akidahnya. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal kecuali dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua kajian kita pada malam hari ini adalah toleransi ya. Apa itu toleransi? Toleransi adalah toleransi apa? Menghormati, terus menghargai, terus apa lagi? Tidak bercampur dan mengikuti keyakinan mereka. Itu adalah toleransi. Karena dulu Nabi SAW juga pernah ditawari orang kafir. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami 1 tahun, kami akan menyembah Tuhanmu setahun. Nah, itu toleransi yang pertama kali ditawarkan orang kafir kepada Nabi SAW. Jadi Muhammad, gantianlah, kau menyembah Tuhan kami setahun, nanti kami akan menyembah Tuhanmu setahun. Dan ini bukan toleransi. Bagaimana toleransi dalam Islam? Maka toleransi dalam Islam pertama kali dengan turunnya surat Al-Kafirun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Allah sebutkan apa? Kafir, bukan non muslim ya. Qul ya ayyuhal non muslim. Enggak. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapapun mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, mereka semua kafir. Mereka semua kafir. Ini akidah umat Islam. Orang Hindu kafir, orang Buddha kafir, orang Konghucu kafir, orang Kristen kafir. Apa agama yang apa lagi sekarang? Shinto ya. Kafir bagi akidah umat Islam, akidah kita. Ini bukan sara lagi, ini keyakinan. Karena Allah yang mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Apa yang diperintahkan Allah untuk dikatakan? La a'budu ma ta'budun. La a'budu, sekali-kali aku enggak akan menyembah. Lam di sini adalah lam nafiyah, menafikan, meniadakan, sama sekali nggak akan terjadi. Kayak la ilaha illallah, tiada Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan illallah kecuali Allah, sama sekali nggak ada Tuhan kecuali Allah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah sama sekali apa?
a'bud, tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, termasuk mengikuti, ya. Wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kalian nggak usah mengikuti menyembah apa yang aku sembah. Kalau kalian penawarannya kayak gitu, nggak usah, gitu loh. Nabi nggak mau. Kalau kalian menyembah Tuhanku hanya karena pengen aku menyembah Tuhan kalian, la ta'budu, la a'budu ma ta'budun, wala antum ma'abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, dan aku juga nggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini toleransi yang mengajarkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu nggak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini toleransi. Sebagian mengatakan toleransi itu saya minum kopi, kamu minum teh. Jangan maksa orang untuk minum kopi, ya kan? Jangan paksa, kamu harus minum kopi padahal nggak suka kopi, atau kamu harus minum teh. Enggak, itu bukan toleransi. Maka Islamlah yang mengajarkan toleransi pertama kali. Maka lucu kalau umat Islam diajari toleransi. Islam adalah agama yang paling toleran, dimana ketika umat Islam menjadi mayoritas, maka Islam akan melindungi minoritas dimanapun, nggak hanya di Indonesia, dimanapun. Dimana umat Islam menjadi mayoritas, umat Islam akan melindungi minoritas. Kalau mau bicara toleransi, ya itu Amerika mengatakan toleransi. Mana suku India yang ada di Amerika sekarang? Ada nggak? India sudah nggak ada. Mau bicara toleransi, bicara toleransi, suku aborigin di Australia mana sekarang? Bahkan tidak hanya menjadi minoritas, nggak ada, sudah nggak ada. Bicara toleransi, di Rohingya umat Islam diapakan kemarin? Minoritas. Allahu Akbar. Di India umat Islam dibakar. Mereka mau bicara toleransi, Islam yang paling toleran. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masuk ke Palestina, maka beliau tetap membiarkan orang Kristen untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Bahkan gereja pun tidak satu pun yang dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Amr bin As diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah ke Mesir, tidak ada satupun dari selain Islam, selain Muslim yang dilarang untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini toleransi. Dan juga bukan toleransi adalah ketika kita ikut dalam perayaan ibadah mereka. Maka fatwa MUI jelas bahwa haram bagi seorang muslim untuk mengikuti perayaan simbol agama yang lain, baik perayaan Natal. Saya sebutkan fatwa MUI nomor 5 tahun 1981 tentang perayaan Natal bersama, bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram, tegas. Oleh karena itu umat Islam dihimbau untuk tidak ikut dalam perayaan Natal agar tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah. Jelas ya? Dengan itu juga umat Islam tidak dibenarkan untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, ini termasuk yang ingin kita fahamkan. Jadi bukan masalah ucapannya, tapi konsekuensi dari ucapan itulah yang melazimkan pembenaran. Karena ketika kita mengatakan selamat Natal, maka secara tidak langsung kita juga
membenarkan keyakinan mereka yang mereka meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Padahal akidah kita mengatakan lam yalid walam yulad. Jadi tidak hanya sekedar ucapannya, tapi konsekuensinya ini berat. Tadi gara-gara dengan mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya ini dan lain sebagainya, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung meletus dan lain sebagainya. Ini gara-gara ucapan. Dan berapa banyak saudara kita yang mu'alaf hanya gara-gara mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa yang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekatnya? Diusir, dicelakai. Apakah ini toleransi? Enggak. Toleransi adalah membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka membiarkan kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Kalau panjenengan mau mengucapkan selamat boleh. Boleh. Jadi datang ke rumah, mungkin ada tetangga yang Kristen, boleh mengucapkan. Apa yang kita ucapkan? Lakum dinukum waliyadin ya Pak ya. Nah, gitu aja. Jadi yang nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau ucapan yang lain boleh. Lakum dinukum waliyadin. Enggak apa. Nanti tanggal 25 Desember salaman aja, selamatkan aja. Lakum dinukum waliyadin. Itu solusi. Bukan mengucapkan selamat hari Natal. Karena ini akidah umat Islam. Enggak boleh. Tidak boleh. Karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari lahirnya anak Tuhan. Padahal Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Maka segala dengan itu ya, juga umat Islam tidak dibenarkan untuk mengucapkan selamat Natal, karena peringatan Natal sebagaimana disebut dalam fatwa MUI tidak dapat dipisahkan dengan nuansa akidah yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang menggunakan atribut keagamaan non muslim. Nah, ini atribut. Sebagian umat Islam dipaksa harus pakai baju ini, pakai simbol ini dan lain sebagainya. Enggak boleh. Satu, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual, ibadah maupun tradisi dari agama tertentu. Ini atribut. Kemudian yang kedua, menggunakan atribut keagamaan non muslim adalah haram. Haram. Jadi yang nyebut non muslim ini MUI ya, bukan Al-Quran. Al-Quran tegas kafir. Tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya non muslim ya, selain Islam. Jadi menggunakan atribut keagamaan non muslim adalah haram. Kemudian yang ketiga, mengajak dan atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non muslim adalah haram. Ini fatwa MUI nomor 56 tahun 2016. Maka ini juga jelas dan tegas, tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal atau memakai atribut agama mereka. Jadi toleransi dalam Islam, kita punya tetangga ya kafir pun kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau kita punya makanan juga dikasih makanan. Sampai hadis disebutkan, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad anjarika. Kalau kamu memasak makanan yang berkuah, gulai atau apapun, sop, apalagi soto ya, bakso, sego tewel. Ini malam ini insyaallah menunya sego tewel. Jadi kalau masak makanan yang berkuah, apa kata Nabi? Fa'akthir ma'ah, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad anjarika, bagi-bagi ke tetangga. Di sini Nabi nggak memilih-milih. Oh kamu nggak boleh, nggak dapat makananku. Kenapa? Non muslim, kafir. Enggak.
Oh kamu kafir, nggak dapat. Semua dikasih. Ini menunjukkan apa? Islam agama yang sangat toleran, tidak membeda-bedakan. Tetangga kafir pun tetap dibantu kalau mereka apa? Kesusahan, membutuhkan pertolongan, dibantu. Maka dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka selama atau selagi mereka lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kita dalam urusan agama. Kalau sudah memerangi dalam urusan agama, maka wajib kita untuk membela diri. Dalam Islam tidak pernah ada kata merangi duluan. Dalam Islam ada kamus apa? Mempertahankan diri. Wala tuqatiluhum hatta yuqatilukum. Jangan sampai kalian menyerang mereka hatta yuqatilukum, sampai mereka yang menyerang kalian terlebih dahulu. Jadi nggak boleh Islam melarang apa? Menyerang mereka. Justru diperintahkan apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Nggak pilih-pilih. Oh kamu kafir nggak dapat, nggak boleh. Walam yukhrijukum min diyarikum, selama mereka juga tidak mengusir kita dari tanah kita, negeri kita. Maka sebagaimana yang dilakukan saudara kita yang di Palestina, itu wajib mereka berjihad. Kenapa? Karena mereka diusir dari tanah mereka. Dan halal diperbolehkan mereka apa? Memerangi Israel, memerangi orang kafir. Karena apa? Karena mereka diusir. Islam, syariat Islam memimpin dunia ini kemarin berapa tahun? 1344 tahun. Selama 1344 tahun toleransi tetap terjaga dan semua dipimpin dengan syariat Islam. Ini menunjukkan apa? Bahwa syariat Islam sangat menjaga kehidupan manusia. Mau hak asasi manusia, semua dipenuhi hak asasi manusia. Maka orang-orang yang menuntut hak asasi manusia, hak mereka sudah dipenuhi Allah. Tinggal satu yang mereka nggak penuhi. Mereka nggak memenuhi haknya Allah. Hak mereka sudah dipenuhi Allah semuanya. Mereka butuh makan, dikasih makan. Mereka butuh oksigen, dikasih oksigen oleh Allah. Butuh mata yang sehat, dikasih mata yang sehat. Tangan yang sehat, kaki yang sehat, telinga yang sehat. Semua hak mereka dicukupi Allah. Tapi hak Allah tidak mereka penuhi. Apa hak Allah? Hak Allah apa? Ketika Nabi ditanya, ma haqqullah 'alal ibad, apa haknya Allah atas hambanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Haknya Allah itu apa? Untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Itu tak yang diminta Allah. Jadi mereka menuntut hak asasi manusia, tapi lupa dengan hak mereka, ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka penuhi. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah mengajarkan kita bahwa penuhi hak Allah terlebih dahulu. Beribadah kepada Allah terlebih dahulu. Wa iyyaka nasta'in, baru kita meminta hak kita untuk diberikan pertolongan dari Allah. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jadi hak Allah dipenuhi, barulah minta hak kita. Jadilah kita hamba Allah yang tahu diri. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini ya kajian kita pada malam hari ini, ya, akidah, dan kita harus meyakini, ya, dengan penuh keyakinan tanpa keraguan bahwa Islam adalah agama yang benar, ya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Islam adalah agama yang terakhir, tidak ada agama selain agama Islam. Tidak ada nabi selain Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ini keyakinan. Adapun toleransi, kita diperintahkan untuk toleransi kepada siapapun selama tidak dalam urusan agama, tidak dalam urusan akidah. Wallahu taala a'lam. Saya kira ini mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Silakan. 1. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada saya cukupkan. 1, 2. Boleh nggak memanfaatkan diskon Natal? Nah, ini pertanyaan sebenarnya, nggak ada yang nanya ini. Boleh nggak memanfaatkan diskon Natal? Boleh? Boleh nggak jamaah? Boleh, karena itu urusan apa? Muamalah duniawi. Yang nggak boleh adalah misal ada persyaratan dapat diskon 50% kalau beli topi ini, kalau beli trompet, kalau beli atribut Natal dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau tidak ada persyaratan, nah, maka boleh kita apa? Menggunakan diskon. Ya, menggunakan diskon tersebut karena dalam urusan muamalah semua diperbolehkan. Nabi bermuamalah dengan orang kafir, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan toleransi ketika dakwah Nabi ke Madinah, Nabi itu saat itu penduduk Madinah tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Terakhir ya. Itu kalau menyediakan aktivitasnya gimana, Ustaz? Kita kan bisnis ya. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ustadz, kalau bagaimana menyediakan atribut Natal, boleh nggak? Ya nggak boleh. Mau atribut Natal, mau atribut Waisak, mau atribut apa, tidak boleh. Fatwa MUI tadi sudah jelas, ya, tidak boleh. Karena itu sudah menjadi bagian dari apa? Keyakinan mereka. Dan tidak boleh, dan ini termasuk jual beli yang diharamkan. Jual beli sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ustadz, kalau terpaksa bagaimana Ustadz? Enggak ada kata terpaksa. Ya. Apa? Enggak ada kata terpaksa. Ya enggak usah dijual. Kalau di kue gimana enggak bisa? Gimana? Fasilitasi, pesan kue. Kalau kue secara umum nggak masalah, tapi kalau kue secara khusus, ya, untuk ibadah ini, untuk adat agama ini, maka tidak boleh. Dan insya Allah ketika kita meninggalkan ini karena Allah, maka Allah pun akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nggak usah takut miskin. Oh, ini kan jobnya lumayan ini. Ya, jangan khawatir takut miskin, karena yang kasih rezeki kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha, berupaya untuk tidak membeli barang-barang dari orang kafir, kecuali kalau terpaksa, yang halal ya. Kalau memang nggak ada di tempat muslim, silahkan. Tapi kalau ada saudara kita muslim yang jualan, maka kita utamakan saudara kita yang muslim. Maka ada skala prioritas. Jangan yang kafir semakin kaya, yang miskin yang muslim semakin kere. Dukung saudara-saudara kita muslim, pengusaha muslim, pedagang muslim, beli buah di saudara kita yang muslim, beli baju di saudara kita yang muslim. Oh, ini ada diskonnya Ustaz, ning kono Ustaz. Oh, ning kono untungnya akeh Ustaz. Iku nak ning kene iki wah, ngeri jebuk untungnya 5.000 dhewe. Aku nak ning swalayan A ngono. Atau swalayan L gitu misal, iku sedikit untungnya, mengambil untungnya mereka. Tidak apa-apa, niatkan sedekah.
Ketika kita membeli barang dagangan saudara kita yang muslim, maka setiap keuntungan itu juga akan digunakan untuk kebutuhan mereka, digunakan untuk beli makanan. Mereka makan dengan hasil keuntungan tadi, tubuh mereka kuat, mereka bisa beribadah, mereka bisa beramal soleh, maka panjenengan pun mendapatkan pahala dari keuntungan yang telah panjenengan berikan. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa rugi. Barang wis blonjo, ngerti yang ngono, tuku neng kono. Nah, ini kadang-kala seperti itu, nggak boleh. Justru kita harus berbahagia kalau kita nglarisi dagangan saudara seiman kita. Bukan berarti nggak boleh beli di non muslim, boleh, tapi kita harus punya skala prioritas. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan dan dari jahilnya diri saya. Jika ada pendapat, ucapan yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Dan saya terakhir, saya minta doa kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan suara saya bisa cepat pulih ya, karena ini memang agak serak-serak ya, sedang pemulihan. Semoga di kajian-kajian kita yang selanjutnya ya serak ini bisa cepat hilang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.